Hai, hello guys. Jumpa lagi dengan saya Benny J. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang namanya phrase, clause, sentence. Dari tiga unsur ini ada phrase, clause, sentence. Ini adalah pemahaman dasar, bahan dasar untuk bekal kalian bisa menulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa membedakan apa nanti yang disebut dengan phrase, apa yang disebut dengan clause, dan apa yang disebut dengan sentence. Nah, ini kalian harus bisa membedakan phrase itu seperti apa, clause seperti apa, dan sentence itu seperti apa. Oke, yang pertama kita pelajari yang namanya phrase. Phrase atau kalau dalam bahasa Indonesia, phrase ini istilahnya adalah disebut dengan frasa. Nah, ini ejaan baru ini ya. Kalau dulu frase gitu, tapi kalau sekarang namanya adalah frasa. Nah, phrase atau frasa dalam bahasa Indonesia yaitu adalah rangkaian kata yang bermakna. Jadi ada rangkaian kata bermakna. Terus kemudian tapi tidak berpola subjek predikat. Nah, ini tidak berpola subjek predikat. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan mana rangkaian kata yang berpola subjek predikat dan mana rangkaian kata yang tidak berpola subjek predikat. Nah, misalkan saya punya rangkaian kata seperti ini. Budi, ada kata budi, kemudian saya rangkai dengan kata belajar. Kira-kira budi belajar, ini kira-kira subjek predikat atau bukan? Nah, ternyata dalam rangkaian kata ini, budi belajar, budi ini adalah sebagai subjeknya, belajar ini adalah predikat. Nah, kalau seperti ini namanya bukan frase. Kenapa? Karena ini rangkaian subjek predikat. Terus yang disebut frase seperti apa? Frase itu dia tidak berpola subjek predikat, yaitu berpola modifier head. Nah, pola dari frase itu adalah modifier head. Ini ya polanya ya. Nah, ini adalah rangkaian dari frase. Terus modifier head itu apa? Modifier head yang disebut dengan modifier itu adalah kata yang menjelaskan. Nah, ini namanya modifier. Sedangkan untuk head-nya ini adalah kata yang dijelaskan. Jadi ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah menerangkan, diterangkan, menjelaskan, dijelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan disingkat M, kalau yang dijelaskan disingkat D, MD, MD ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bukan MD tapi dia adalah MH. M-nya modifier, kata yang menjelaskan, hanya adalah head, kata yang dijelaskan. Oke, contohnya seperti apa rangkaian kata yang berpola modifier head? Nah, ini ada kursi merah. Kursi merah ini head-nya, kata yang dijelaskan adalah kursi. Ini dia sebagai head-nya. Kemudian merah ini adalah modifier, kata yang menjelaskan. Nah, kalau kita sudah tahu dalam bahasa Indonesia mana head modifier, ini akan mempermudah kita untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, ini nanti rangkaian kata tersebut, kalau kita translate, maka tinggal kita tukar saja posisi head modifier. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, head-nya ada di belakang, modifiernya berada di depan. Jangan sampai terbalik lah ya. Nah, kalau kita translate jadinya adalah red child. Red child. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nanti kalau kebalik bahaya itu. Artinya kalau ini nanti nggak kamu balik seperti ini, kalau kita translate apa adanya jadinya red. Kan salah ya itu ya. Nah, red ini sebagai modifiernya, chair-nya ini adalah sebagai head-nya. Oke, contoh lagi misalkan bola panjang. Di sini ada dua kata bola dan kata panjang. Ini kita cari bola ini adalah sebagai head-nya, kemudian panjang ini adalah modifier kata yang dijelaskan. Nah, sehingga kalau kita translate kayak yang atas tadi, berarti tinggal kita balik saja sehingga jadinya adalah panjang itu long,
bola itu ball. Nah, jadinya adalah long ball. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik jadinya bolong. Long ini modifiernya, ball-nya ini adalah head-nya. Ini adalah rangkaian frase, yaitu rangkaian kata yang bermakna tapi tidak berpola subjek predikat, melainkan berpola modifier head. Oke, sekian dari saya. Berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang yang namanya clause. Dadah!